Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala Allaha rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabim mubin. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita, Nabi kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim mutaslimah. Senantiasa sholawat dan sholawat terus kita ucapkan dalam lisan kita. Sebagai bentuk al-jannatu mustaqati ila arba'ati nasyari. Surga itu merindukan 4 golongan. Pertama dari Quran wa hafidhil lisan, dan orang yang bisa menggunakan lisannya untuk suatu kebaikan, termasuk di dalam zikrullah, dzikran katsira wasabiqu buqratau wa asilah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca daripada ayat Allah ini, yaitu ayat ke-6 dari surat Hud, yaitu tentang bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dzabatin, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa fil ardi, di muka bumi ini. Jadi tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bernyawa semuanya. Illa 'alallaha, melainkan Allah dalam keadaan yang jamin ini Allah. Jamin apanya? Jamin rizquha, yaitu jamin rezekinya. Wa ya'lamu, dia mengetahui mustaqarraha, tempat kediamannya, wa mustawda'aha, tempat penyimpanannya. Dijamin semua apa yang ada di muka bumi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah ayat ke-6 ini, surah Hud. Kullu, semua fi kitabin, tertulis dalam kitab, mubina, yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Pernah suatu kejadian, Nabi Sulaiman itu mungkin dengan kesombongannya, dia mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan 1 hari ini aja ya Allah, untuk memberi makan semua makhlukmu yang ada di dunia ini. Dengan kejadian ini Allah izinkan. Oke Sulaiman, kalau memang kamu mau memberikan makhluk yang ada di bumi ini, fil ardi illa Allah rizquha, yang ada di bumi ini, oke. Kapan kamu siap? Singkat cerita, pokoknya udahlah Sulaiman, ayo siapkan semua yang kau punya, akan kupanggil makhlukmu. Begitu persiapan Sulaiman, Nabi Sulaiman dengan penuh semua makanan disiapkan. Begitu dia sudah siap, ya Allah aku udah siap. Oke Sulaiman, aku panggilkan mana dulu? Yang kecil dulu atau yang paling gede? Di makhluk yang paling kecil dulu apa yang paling gede? Sulaiman mohon kepada Allah, ya Allah mana aja deh, terserah yang mau diambil. Oke, sekarang aku panggilin makhlukku yang paling gede dulu ya. 1 dulu, dipanggillah ini ikan paus. Ikan paus datang, paus, hari ini jatahmu, kamu akan dikasih makan oleh hambaku yaitu Sulaiman. Datanglah ikan paus ini, dikasihlah makan, masih kurang, kasih makan lagi, masih kagak kenyang.
Dikasih makan lagi, nggak kenyang juga, masih minta lagi. Sampai pada titik habisnya apa persiapan Sulaiman ini, habis semua, hanya dimakan satu paus. Tapi belum puas, belum kenyang katanya. Situlah Nabi Sulaiman langsung sujud kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Mohon tobat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku dengan kesombonganku ini. Wastakbaru anha, dengan kebiasaanku seperti ini. Ampunilah aku ya Allah, karena aku sombong di hadapanmu. Ini adalah suatu bentuk bahwa di sini wa ma min dabbatin fil ardi, semua makhluk ada di dunia ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir. Kita semua bagaimana kondisinya, tidak usah khawatir. Apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita jalankan di dunia ini, asal niat kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan membuahkan suatu hal yang disebut dengan amal. Jadi namanya ibadah itu tidak sholat saja. Apakah dengan sholat itu ibadah sholat toh, tidak nyambut, tidak kerja. Jadi sholat terus, berdoa terus pada Allah dengan khusyuknya. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa terus, mohon terus, sholatnya khusyuk. Namun tidak memperdulikan sekelilingnya, tetangganya tidak peduli, silaturahim agak pernah. Dan banyak lagi hal-hal yang ditentang atau nggak pernah dilakukan sama dia, hanya sholat aja. Ini bukan. Namanya ibadah itu tidak hanya sholat tok. Ketika antum keluar, kemudian pamitan sama istri, aku mau kerja dululah, keluar, berangkat kerja, kemudian istri ngambilkan sesuatu, nyiapin semua hidangan semua. Ini adalah bagian daripada ibadah. Ketika kita keluar, itu bagian daripada ibadah. Makanya disebutkan ketika kita sholat, inna sholati, sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Jadi hidupku nanti di jalan bagaimana, nanti suami di jalan, dan matinya suami nanti apa terjadi. Apa yang terjadi? Lillahi rabbil alamin. Semua hanya karena Allah, ikhlas karena Allah. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kita akan menghadap kepada Allah kapan. Tidak ada yang tahu, bahkan malaikat Israel yang penjabutnya pun tidak tahu. Maka ini pentingnya daripada amaliyah ini. Ada 3 pekerjaan amal yang paling berat. Jadi 3 pekerjaan amal yang paling berat menurut Imam Syafi'i. Apakah itu? 3 amal ini yang paling berat ini adalah bahwa 3 amal yang paling berat. Yang pertama adalah bersedekah. Menjadi hamba Allah yang dermawan. Ketika memiliki sedikit harta. Illalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu punya harta yang sedikit maupun banyak, bersedekahlah. Alladzina yunfiqu fis-sarai wad-dharai, orang-orang yang menginfakkan hartanya fis-sarai, dalam keadaan senang, punya, kaya, wad-dharai, dalam keadaan miskin, tidak punya, dalam keadaan susah, dia tetap sedekah. Beratnya di mana? Beratnya ketika kita punya banyak harta, ini jarang sedekah. Siapa ini contohnya? Qarun. Ketika Qarun tidak punya apa-apa, sedekahnya luar biasa. Begitu punya, lupa dia sama yang ngasihnya. Ini penting buat kita pelajari. Pernah ada suatu kejadian yang dialami baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah berupa baju jubah putih. Kemudian baju jubah itu dikasihkan kepada Sayyidatuna Aisyah. Dikasihkan, Aisyah simpan ini jubah. Kemudian suatu hari pintu Rasulullah diketuk, tak 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 tak.
Dibukalah pintu itu. Kemudian muncullah seorang pengemis meminta. Rasulullah tanya kepada Aisyah, Aisyah, apakah ada di rumah ini yang bisa dikasihkan kepada orang yang minta ini? Jawaban Aisyah apa? Jangankan gandum Rasulullah, 1 butir gandum pun tidak punya kita. Di rumah ini nggak ada. Terus kemudian apa adanya Aisyah? Yang bisa kukasihkan sama orang ini apa? Coba ambil jubah tadi. Jubah yang baru ada hadiah dari pemberian tadi diambil. Nah, jubah ini dikasihkan kepada orang yang minta ini. Karena dikasih jubah, saking senangnya peminta ini, kemudian dibawa ini jubah ini ke pasar. Diumumkan, wahai orang-orang di pasar, istilahnya seperti itu. Ini ada jubah Rasulullah mau aku jual. Tanya ini berapa. Rupanya berita ini didengar oleh saudagar yang kondisinya, fisiknya dia buta. Disuruhlah pelayan ini tadi, atau yang pada waktu itu disebut budak. Wahai pelayan, pergilah kamu ke pasar, temui orang yang jual jubah Rasulullah itu, keberapapun harganya, nggak usah ditawar, ambil. Jika kamu bisa ngambil itu, aku janjikan kamu akan kubebaskan dari perbudakan ini. Berangkatlah pelayan ini dengan senang hati. Kemudian nemu itu, berapapun dia ambil. Akhirnya betul, dibawalah jubah itu, dikasihkan majikannya. Sesuai amanahku pelayan, karena kamu bisa membawakan jubah ini, jubah Rasulullah, maka akan kubebaskan. Hari ini kubebaskan kamu dari budak. Senangnya minta ampun, Masya Allah. Kemudian saudagar ini menggunakan jubah ini, jubah Rasulullah ini, diusap-usapkan di matanya. Mohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penglihatanku ini, yang selama ini aku tidak bisa melihat. Kun fayakun, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan. Bahkan penglihatannya lebih jelas, lebih jernih daripada penglihatan sebelumnya. Saking gembiranya si saudagar ini, dibawanya jubah ini dikembalikan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, diceritakan ini kejadiannya oleh Rasulullah. Saudagar ini menceritakan tentang kejadian begini-begini. Tadinya dia tidak bisa melihat, setelah ini bisa melihat. Kasihkan jubah ini, ku kembalikan kepadamu ya Rasulullah. Kemudian panggil Aisyah. Aisyah, simpan lagi jubah ini. Ketahuilah Aisyah, dengan kejadian ini ternyata orang bersedekah. Jadi Rasulullah, ketika Rasulullah memberikan sedekah ini, sudah bisa mengikat 3 kejadian. Dan ini ketika sedekah yang dilakukan Rasulullah ini, meskipun baginda Rasulullah tidak punya apa-apa, tetap banyak di situ keanehan, mutajabnya segala sesuatu yang nggak harus terjadi pada waktu itu. Satu apa? Orang meminta ini akhirnya menjadi orang kaya. Satu. Yang kedua apa? Membebaskan pelayan ini dari perbudakan. Ketiga apa? Menyembuhkan orang yang buta ini jadi bisa melihat. Jubahnya kembali lagi kepada baginda Rasulullah SAW. Intinya satu. Dalam firman Allah juga disebutkan ketika kita bersedekah 1 tangkai, ibarat 1 tangkai, di situ ada 7 buah. Per buahnya ada 100 butir. Artinya 1 tangkai dikeluarkan akan mendapatkan 700 daripada kebaikan. Masya Allah. Ini amalannya berat. Namun kenyataannya apa yang terjadi ketika kita diajak bersedekah? Enggak. Alasan ini itu tetek mengek, berat sekali untuk bersedekah. Semua itu sudah disebutkan intal dirisqo misodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah, namun dalam pelaksanaan, dalam realisasi kenyataannya nol. Ini pertama adalah sedekah, amal yang paling berat. Yang kedua apa? Menjaga diri dari dosa dan godaan ketika kita pada posisi sendiri. Bukan pada posisi kita bersama orang lain, enggak. Ketika kita pada posisi sendiri.
Biasanya orang kalau sendiri ada yang ini pikirannya macam-macam sehingga muncullah terjadinya apa yang dinamakan zina laman, apa yang dinamakan perakiraan suudzon kepada Allah, apa yang dinamakan segala sesuatu yang ini memunculkan dosa-dosa dan godaan muncul. Ini amal yang berat. Yang ketiga, berbicara jujur di depan orang yang kita harapkan dan yang kita takuti. Kejujuran penting di sini dengan apa yang dinamakan ya ayyuhalladzina amanustaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, berkumpullah kalian bersama mereka ma'as shodiqin, orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Katakanlah orang-orang yang beriman dan bertakwa, katakanlah suatu perkataan yang benar dengan penuh kejujuran. Ternyata ini wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Ternyata tertimbullah apa yang terjadi, munafik semua. Apa yang terjadi sekarang ini? Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, 3 kejadian ini, 3 pekerjaan amal yang paling berat ini menurut Imam Syafi'i ini sering terjadi di depan mata kita, namun enggan untuk kita jalankan. Sedekah, menjaga diri dari godaan dalam kesendirian, kemudian selalu berkata suatu hal yang berbau kejujuran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimah, marilah kalau kita sekarang sudah ngerti kejadian yang sudah ada pada diri kita dan apa yang kita alami, yakinlah bahwa Allah kullallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sudah kita terjalin iman dalam hati kita seperti ini, maka akan tertanamkanlah husnudzon pada Allah, prasangka baik pada Allah, terus bisa mensyukuri nikmat Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Dan khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Sebaik-baiknya apa yang kita pelajari sampaikan meskipun 1 ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.